Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Sawan masih dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mesin atau Engine Management System. Nah, pada materi kali ini materinya adalah pemeriksaan dan perbaikan. Jadi kan tadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sekilas tentang bagaimana cara mendiagnosanya. Sekarang kita akan mempelajari jika terjadi kerusakan bagaimana cara memperbaikinya. Baik, teman-teman, mas-mas sekalian, saya banggakan ini di atas ada gambaran cara manual ya. Ini terminal mana, ini hanya gambaran sekilas. Ini nanti kalau pakai metode manual, terminal 4 dan 12 yang dihubungkan. Ini kalau pada mobil Avanza, Xenia, dan sebagainya. Nanti kalau mobil-mobil Eropa beda lagi. Itu dan mohon maaf, tidak semua jenis mobil bisa dilakukan pemeriksaan dengan metode konvensional atau metode jumper. Tidak semua. Itu ya. Tapi kalau scan tool bisa semua. Maka dari beberapa mata kuliah ataupun yang terkait dengan pemeriksaan ini mungkin di kampus lain juga tidak semuanya metode jumper diajarkan karena tidak semuanya bisa dilakukan metode jumper. Tapi kalau dengan scan tool jelas bisa. Baik, kita mulai jadi pemeriksaan EVI atau pemeriksaan EMS itu dari mulai pemeriksaan sensor ya, sensornya diperiksa, kemudian pemeriksaan bahan bakarnya, pemeriksaan sistem pengapiannya dan pemeriksaan idle speed control. Sekali lagi bahwa EMS kita cakupannya di mata kuliah ini sesuai capaian mata kuliah ada 4, yaitu EMS yang terdiri dari EVI terkait sistem injeksi bahan bakar, ESA terkait dengan pengapian, ISC terkait dengan idle control, idle speed control. Yang terakhir adalah terkait dengan cara mendiagnosa dan memperbaikinya. Adapun untuk sistem yang terkoneksi dengan IMS atau bagian dari IMS lainnya akan disampaikan atau dipelajari pada mata kuliah yang lain. Nah, ini adalah pemeriksaan sensor pada IMS, bisa mulai contoh ada sensor suhu, sensor tekanan, sensor posisi dan sebagainya. Itu nanti pelajarannya atau materinya adalah memeriksa sensor tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Itu nggih, sensornya dicek. Kemudian pemeriksaan map sensor dan sebagainya, ini sama seperti kalau ini pemeriksaan water temperature sensor, jadi apakah water temperature itu dalam kondisi baik dan tidak dan sebagainya dengan beberapa cara mungkin. Kemudian pemeriksaan sistem bahan bakarnya mulai dari tangki bahan bakar, pompanya, injektornya, filternya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita menjust bahwa yang rusak itu adalah injektornya sementara bahan bakarnya kosong di tangki. Itu kan lucu. Itu ya. Jadi mulai dari tangkinya, pompanya. Bisa jadi yang rusak juga hanya pompa karena pompanya rusak, trouble sehingga tidak maksimal. Nah, kemudian pemeriksaan injektor. Jadi injektor itu diperiksa ini menggunakan injektor tester. Injektor tester nanti dicek berapa volume setiap penginjeksiannya. Itu gini. Selain memeriksa voltasenya. Nah, ini barangkali volume dari injektor tersebut ketika digunakan salah satu di antaranya barangkali volumenya tidak sesuai standar dan sebagainya. Itu artinya rusak. Nah, kemudian pemeriksaan pompa bahan bakar mulai dari relay, tahanan pompa dan kompresor serta suara kerja. Jadi misal sebagai contoh kalau suara kerja ketika kunci kontak on, pompa bahan bakarnya on, kok tidak terdengar suara? Katakan seperti itu ya. Nah, maka itu bisa diindikasikan bahwa ini kerja pompanya ada trouble. Nah, kemudian pemeriksaan sistem pengapian yang terkait dengan ESA tadi mulai dari businya, koil pengapian, dan ejonya. Kemudian ini pemeriksaan koil pengapian mulai dengan cara melepas koil dan busi, kemudian memasang busi pada koil, kemudian pemeriksaan percikan bunga api. Ini kalau cara manual. Jadi kalau secara teknisnya itu ada namanya alat yang digunakan untuk mengecek kondisi busi atau pengapiannya.
Itu lebih aman daripada kita melepas kemudian seperti kalau kita kasarnya di sepeda motor itu ya, businya dilepas, kemudian ditancapkan di koil, kemudian kita pepetkan atau kita letakkan pada masa bodi dan sebagainya, kemudian di starter maka keluar percikan bunga api. Itu bisa digunakan tapi tidak safety ya, itu tidak menikmatinya. Jadi langkah baiknya kita menggunakan alat yang digunakan khusus untuk mengecek kondisi busi. Nah, termasuk mulai pemeriksaan busi itu mulai tahanan insulasinya, secara visualnya, businya itu warna dan sebagainya, warnanya apa dan sebagainya. Kemudian celahnya, celah businya berapa, apakah sesuai standar atau tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan idle speed control. Bagaimana caranya, kemudian kalau ISC setelah dilepas, dipasang lagi, nanti di reset dulu dan sebagainya. Namanya kalau di sini istilah inisiasi valve ISC. Caranya adalah beberapa mobil berbeda, ini cara umum dulu. Beberapa merek mobil berbeda, tapi ini saya jelas secara umum. Kunci kontak diputar ke posisi on tanpa menggerakkan mesin, ditunggu dulu selama 5 detik, kemudian di off-kan 15 detik, di-on-kan lagi. Ada yang di on off seperti itu. Jadi tergantung merek mobilnya. Artinya ini mereset ISC ketika penggantian ataupun ketika setelah perbaikan. Nah, ini pemeriksaan engine speed. Kalau yang engine speed ini kita fokusnya pada putaran mesin saja. Oke. Nah, ini proses pemeriksaan EMS mulai dari identifikasi gejala, kemudian periksa kode kesalahan DTC tadi, kemudian pemeriksaan komponen. Yang terakhir adalah versi perbaikan. Sebagai contoh sederhana saja, ketika lampu mil menyala, kemudian kita deteksi dengan alat, katakan seperti itu ya, dengan scanner, ternyata O2 sensornya rusak atau terbaca trouble. Setelah itu kita cek di sensornya, gitu nggih. Jangan-jangan hanya kabel yang lepas atau bagaimana? Kita cek dulu kondisinya. Nah, setelah kita cek kondisi, kalau memungkinkan ada penggantian maka diganti. Tapi kalau ada perbaikan seperti mungkin kabelnya ternyata kemakan tikus atau sebagainya, intinya dari sisi wiringnya kita perbaiki dulu ataupun sensornya itu kotor dan sebagainya, katakan seperti itu untuk sensor yang lain. Kita pastikan kondisinya sensor baik dulu, wiringnya pasti terkoneksi, kemudian kita cek lagi apakah sudah yakin. Kalau sudah yakin kita diagnosa lagi. Setelah diagnosa kita hapus data. Oke. Kalau ketika setelah dihapus data kemudian kita diagnosa lagi sudah tidak terbaca kerusakannya, maka dianggap itu perbaikannya sudah dilakukan. Namun ketika sudah dilakukan hal demikian mulai dari pemeriksaan wiring kemudian dan yang lain sebagainya, ternyata dihapus data masih terbaca rusak, ya berarti perbaikannya adalah melalui penggantian sensor. Jangan lupa setelah sensornya nanti diganti, pastikan data DTC-nya dan trouble code-nya dihapus dengan menggunakan alat tersebut. Nah, adapun keselamatan kerja ketika EMS seperti pemeriksaan engine yang lainnya menggunakan sarung tangan, menggunakan pakaian kerja, menggunakan fender cover dan sebagainya. Hindari risiko kebakaran dan perhatikan kelistrikan yang aman. Ketika kita bekerja, pastikan listriknya aman. Apakah ketika pengecekan EMS ini baterai dilepas? Tidak ya, baterai tidak dilepas, tetap terkoneksi. Oke, adapun alatnya kita selain scan tool juga membutuhkan avometer dan vacuum tester. Nah, ini beberapa kesimpulan. Ini kesimpulan dari sekian banyak pemeriksaan tentang EMS. Itu yang persentase kerusakan paling banyak adalah sensor. Kemudian setelah sensor ada sistem bahan bakarnya. Kemudian sistem pengapiannya, kemudian ada speed controlnya dan yang lainnya. Jadi paling banyak kerusakan ditemukan pada sensor. Inilah mengapa di awal perkuliahan menyatakan bahwa kalau EMS itu lebih mudah cara memperbaiki. Gitu, oke. Baik, dari saya cukup sekian.
Setelah ini kita laksanakan pertemuan berikutnya adalah UTS. Setelah UTS barulah kita akan praktek. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.